Tuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh peserta networking class yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Networking class sendiri merupakan kegiatan pelatihan networking yang ditunjukkan untuk pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum untuk memperluas pengetahuan peserta tentang perkembangan terbaru dalam bidang networking. Melalui kegiatan ini, peserta akan terlibat dalam pertukaran informasi yang dapat membantu memahami tren dan inovasi terkini dalam industri teknologi. Neklas juga merupakan salah satu kegiatan workshop menuju networking competition 2.0 yang sangat berguna bagi peserta lomba, khususnya pada lomba networking. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sesi workshop Neklas dengan pembicara yang handal dalam bidangnya, yaitu networking dalam topik Fundamental of Networking. Sebelum saya memasuki sesi workshop, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firjatullah sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi workshop pada malam hari ini. Di sini saya akan menyampaikan aturan dalam waktu 1 jam menyampaikan materi. Selanjutnya, peserta kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Materi kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Bintang Kumarasakti yang merupakan runner-up 1 Kisah Net Riders Competition pada tanggal 11 Mei 2022, juara 1 Competition at 2022, dan juara 1 track Huawei YST Competition 2021 National Round. Kepada Mas Bintang Kumarasakti dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, cek apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya buka lagi slides-nya tadi. Oke, mungkin sambil menunggu sedikit intro di depan, perkenalkan nama saya Bintang Kumarasakti sekali lagi. Saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di asal program studi Teknologi Rekayasa Internet. Untuk sekarang tidak sedang berada di kampus kegiatannya, jadi saya sedang magang di PT Excel Aksiata dengan jalur program itu Kampus Merdeka, magang bersama Kampus Merdeka, begitu. Ya, sebentar. Oke, saya izin share screen. Mungkin teman-teman bisa melihat udah tertampil ya di layar. Oke, sudah tampil atau belum? Saya butuh konfirmasi dari teman-teman. Sudah, Kak, sudah. Oke, Sudah, Kak. oke. Oke, mungkin di malam ini saya karena memilih kita adakan di malam, saya nggak akan membuat materinya terlalu berat dan lama. Jadi saya akan sangat mempersilahkan teman-teman itu di depan sekarang ini ya, di awal ini, awal sesi untuk kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan di sesi akhir, silahkan bertanya, jangan malu. Saya sengaja juga membuat materinya itu singkat karena kemarin saya berdiskusi dengan panitia ini targetnya adalah bukan saya menyampaikan materi secara detail, tapi saya dan teman-teman peserta itu lebih banyak ke arahnya ke sharing ya. Jadi sharing mungkin ketika menggunakan paket tracer ada kendala atau apa, terus tidak paham di materi apa, itu akan lebih apa ya, tujuannya itu lebih tercover gitu. Oke, lanjut. Oke, fundamental of networking. Jadi nanti ini kita akan belajar 4 bab.
Jadi tentang perkenalan ke jaringan komputer, terus habis itu sebuah jaringan komputer itu mempunyai komponen apa saja, komponen penyusunnya. Kemudian ada subnetting dan alamat IP, kemudian yang terakhir topologi jaringan dan bagaimana cara si jaringan komputer itu menyampaikan data atau pesan dari satu titik ke titik yang lain atau namanya traffic ya traffic method, traffic outline method. Oke, lanjut. Oke, pertama jaringan ke jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu hubungan antara dua komputer atau lebih melalui media transmisi untuk ini ada khususnya untuk bertukar informasi dan resource. Menurut Forouzan, salah satu ahli di bidang jaringan komputer, dia berpendapat bahwa definisi menurut dia adalah hubungan jaringan komputer itu hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ya, itu yang dalam kurung adalah bahasa Inggrisnya. Network interconnection is interconnection of a set of device that capable of communication. Sejarah dari jaringan komputer ini kita bisa lihat mungkin dulu ada di Amerika pada awalnya itu diawali di militer dengan proyek namanya ARPANET. Nah itu di ARPANET ini bertujuan untuk sebenarnya tujuan proyeknya itu untuk menghubungkan basis pangkalan militer satu dengan militer yang lain menggunakan media komputer. Kemudian diadopsi oleh kampus, diadopsi atau ya saya kurang agak lupa persisnya bagaimana atau akhirnya dari pihak militer Amerika itu join bersama MIT, Massachusetts kampus MIT saya lupa itunya kepanjangannya ya. Itu kampusnya siapa yang punya Facebook, Mark Zuckerberg dan beberapa orang-orang terkenal lain yang sekarang itu besar berjaya di dunia IT. Mereka itu berencana untuk setelah masuk ke kampus itu, Project ARPANET-nya, itu menggabungkan beberapa kota bagian awalnya. Dari dua kota bagian doang, dari Massachusetts ke Berkeley, kemudian disambungkan ke Pentagon. Nah, kemudian semakin lama semakin berkembang, kemudian itu akan pada tahun 90-an atau 95-an itu sudah terjadi hubungan antar jaringan komputer di satu negara di Amerika. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja kalau materi sejarah, jujur aja saya juga dulu pas belajar jaringan komputer, bab sejarah itu sangat membosankan sebenarnya, tapi memang perlu. Cuman kalau di konteks sekarang agak kurang perlu karena saya butuh untuk meminta atensi teman-teman. Jadi ya, kalau memang ada yang mau tertarik untuk meriset lebih lanjut, bisa aja itu dilihat di Project ARPANET. Itu banyak banget itunya, referensinya. Oke, komponen jaringan komputer itu di satu jaringan komputer atau jaringan, saya sering menyebutnya network atau jaringan aja. Itu dapat dikatakan sebuah jaringan komputer dengan syarat, dia punya syaratnya. Jadi nggak serta-merta cuman ya udah dua komputer atau dua perangkat yang bisa saling berinteraksi gitu, tidak. Jadi satu jaringan dapat dikatakan jaringan komputer dengan memenuhi atau terdiri dari empat elemen dasar yaitu device, message, medium, rules. Perangkat, jadi butuh perangkat, kemudian butuh pesan atau datanya, kemudian butuh perantara dan butuh aturan. Mungkin kalau yang satu dan dua, satu, dua, tiga ini teman-teman mungkin udah itu ya, apa ya paham lah. Maksudnya secara logika dasar ya kalau misalnya jaringan ya kan tadi hubungan antara dua perangkat ya. Kalau nggak ada perangkatnya ya nggak akan jadi jaringan gitu kan ya. Kemudian message ini kan jadi purpose awal bahwa nantinya akan membawa data atau pesan gitu. Kemudian medium, medium ini kan tempat melintas datanya dari satu perangkat ke perangkat lain. Kemudian kok ada rules ini apa? Nah, rules ini adalah seperti kita sedang komunikasi dengan teman atau orang lain. Pasti eh, kita pasti terlahir menjadi manusia itu dapat berkomunikasi kan, dapat berbicara gitu. Walaupun ada yang teman-teman kita yang tidak mempunyai kekurangan tunawicara atau tunarungu, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada aturannya. Aturannya apa? Bahasa, menggunakan bahasa isyarat, bahasa Indonesia,
menggunakan cara-cara yang dimengerti oleh pihak lain. Jadi dua pihak ini akhirnya dapat berkomunikasi gitu. Dapat diaplikasikan yang sama dengan komputer. Kalau di komputer, rules ini lebih ke teman-teman pasti tahu yang namanya TCP/IP, protokol, OSI layer. Nah, itu adalah aturan-aturan dalam komunikasi jaringan komputer yang harus dipatuhi. Kenapa harus dipatuhi? Karena ya supaya bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Begitu. Nah, ini device, sorry agak pecah gambarnya. Saya ambil di Cisco kemarin nggak bisa langsung download, jadi saya screenshot. Jadi device itu terpecah jadi dua, ada end device dan intermediary device. Bisa dilihat oleh teman-teman, ada desktop komputer, IP phone. IP phone ini ya sekarang udah agak jarang. Laptop, wireless tablet, telepresence endpoint ini juga udah jarang. Printer, smartphone kita itu in-end device. Dan ada intermediary device. Intermediary device itu di router, wireless router, multi-layer switch, LAN switch, firewall appliance, dan router. Sorry sebentar, saya ada keperluan bentar. Bisa moderator mungkin tolong bisa saya break bentar ya. Saya ada butuh bentar. Mau ke belakang. Teman-teman, dimohon ditunggu sebentar ya. Nah, perlu mie belum masuk. Oke, teman-teman, pada malam ini kita akan ada door prize dan kebetulan uh, mohon disiapkan pertanyaannya untuk mendapatkan door prize tersebut. Kalau boleh tahu dari mana asal dan nama kalian dan berdasarkan instansinya. Oke, sorry. Cek cek. Sorry teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Oke, boleh saya lanjutkan pada moderator mungkin? Iya, iya Mas. Oke, sorry ya. Nah, Mas. Oke, lanjut. Tadi kita udah sampai di intermediary device. Jadi, kenapa kok ada di dalam istilah perangkat atau device? Itu kenapa ada perangkat ujung and device? Ya, kalau ditranslate bahasa Indonesia pasti saya nggak suka gitu. Entah kenapa, saya belum bisa menemukan
translate yang pas untuk dua istilah ini. Banyak sih sebenarnya kalau di teknologi itu kalau menerangkan pakai bahasa Indonesia itu agak susah. Saya mungkin belum baca lagi di KBBI gitu ya untuk padan aja gitu. Jadi di end device, kenapa disebut end device? Karena end device itu merupakan perangkat yang bisa kita lihat secara langsung, bentuknya ada, dan kita memakainya. Semisal yang paling dekat dengan kita adalah smartphone. Smartphone ini kita bisa pegang, bentuknya ada gitu kan. Kita bisa pakai dan kita ya benar-benar berinteraksi langsung dengan si smartphone, tablet, laptop yang kalian gunakan untuk Zoom sekarang. Nah, itu. Sedangkan si intermediary device ini itu eh sebuah perangkat yang sekarang pun kadang mungkin sudah tergantikan, perangkatnya ini udah nggak ada bentuk fisiknya. Dia udah tergantikan oleh perangkat lunak, udah digantikan oleh software. Seperti apa firewall itu sudah banyak yang tergantikan oleh software sekarang. Kemudian router itu juga banyak sekarang digantikan oleh software itu sangat banyak sekali alternatifnya. Nah, itu perangkat-perangkat intermediary itu perangkat yang sebenarnya jarang akan bersentuhan langsung dengan kita. Contohnya gimana ya, untuk kita berzoom ini kan pasti melalui dari si intermediary device itu. Berapa kali melewati kita tidak tahu. Yang penting ya ya udah ini kita bisa zoom gitu kan. Si intermediary device ini umumnya digunakan untuk melakukan ya routing, menggunakan konfigurasi jaringan seperti itu. Kalau misalnya dari itu tadi secara saya jelaskan secara experience teman-teman ya. Kalau secara hierarki, kenapa kok end device disebut ada yang disebut end device dan ada yang disebut intermediary? Itu karena letak di dalam letaknya di saat kita melihat di topologi jaringan. Intermediary itu biasanya akan berada di tengah, lapisan tengah atau di bagian tengah di satu topologi. Jadi kan mungkin ada tiga gitu kan. Model hierarki jaringan itu kan ada tiga, three tier gitu. Mungkin saya sekalian coba gambarkan kali ya. Sebentar. eh saya stop dulu. Sorry. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada whiteboard ya. Oke, jadi semisal kelihatan ya whiteboardnya ya. Ya, enggak. Oke, jadi misal kita ada katakanlah di sini ada ke HP. Pasti dalam topologi jaringan, HP itu letaknya di bawah, HP, komputer, laptop itu di bawah. Nah, kemudian dia akan, kalau HP, skenario HP itu akan connect ke salah satu yang namanya terhubung dengan namanya wireless access point, WAP, atau access point gitu ya. Sorry, gambar saya jelek. Ya, ini terus dia terhubung lewat radio frekuensi, RF. Atau kalau laptop ya mungkin ada yang namanya terhubung langsung dengan yang namanya switch. Atau modem router yang kalau yang teman-teman telco yang langganan di rumahnya ISP dedicated seperti IndiHome, Biznet, terus apa lagi ya? Ya itulah ya, IndiHome, Biznet segala macam itu yang menggunakan fiber, media fiber pasti akan ada juga opsi untuk tarik kabel dari laptop teman-teman ke modemnya. Nah, itu beberapa medianya udah malah ke spill ke bab 3 ya, sorry. Nah, kemudian kenapa kok bisa di tengah? Karena ya setelah ini nanti setelah misalnya ini AP ya, nanti akan nyambung si AP-nya itu akan nyambung ke salah satu benda yang namanya router. Dia akan nyambung ke router atau mungkin bisa aja dia nyambungnya ke switch gitu kan. Terus pecah lagi kemana kemana. Nah, si intermediary device ini biasanya terletak di biasanya saya umumnya kan itu ada teorinya namanya top three tier hierarchy. Jadi akan dalam satu topologi jaringan itu akan terpecah menjadi 3 lapis. Nah,
Biasanya kalau end user, end device itu akan berada di sini. Intermediary akan berada di sini dan di sini. Saya lupa untuk tiernya. Jadi ada tiga, pokoknya ada tiga tier. Oh ya, core core layer, bukan tier, sorry. Three tier layer, sorry ya. Jadi ada core layer, apa di lapisan satu, lapisan duanya distributed layer, layer distribusi. Nah, tiganya ini baru di user layer, pengguna, lapisan pengguna. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Oh ya, sorry buat moderator. Ini buat sesi tanya jawab udah ada sendiri oh ya. Saya lupa tadi mau ngomong kayak kalau ada yang mau nanya nanya aja gitu. Saya lupa, sorry sorry sorry. Nah, iya access layer. Thank you thank you. Nah, itu ya ada yang namanya access layer. Access layer ini yang biasanya dihuni oleh si end device ini. Nah, itu eh, komponen jaringan komputer. Kemudian lanjut. Nah, message ini adalah si datanya atau pesan gitu loh. Suatu jaringan itu juga butuh pesan atau message ya dalam bahasa Inggris atau informasi apapun yang akan dikirimkan antar device ya. Untuk sekarang itu pasti akan sangat banyak sekali mau tipikalnya atau berbagai macam, bisa teks, bisa video, bisa gambar, bisa suara, atau bisa saja kayak kita sekarang ini kan ini sedang bertransmisi, berkirim, kita kan sedang melakukan kegiatan mengirim pesan gambar, bahkan gambar bergerak, video, dan suara gitu, secara langsung. Begitu. Jadi ini kita saat kita Zoom meeting ini pun ini juga terjadi yang namanya salah satu kita menerapkan salah satu komponen dari jaringan komputer yaitu message. Ini ada pesannya gitu. Entah itu pesannya itu nanti berarti atau tidak ya tidak tahu. Yang penting ada dulu. Kemudian medium atau media ini bisa guided, terarah dan unguided, tidak terarah. Kok kalau mungkin di kepala teman-teman ada yang bertanya kok ada yang guided, ada yang unguided. Jadi gini, guided itu terarah. Terarahnya tuh gimana? Jadi kelihatan titik tujuan dan titik sumbernya. Itu terlihat dan memang seperti itu gitu loh. Memang sudah dari awal dicolok itu udah itu source-nya di situ, destination-nya di situ gitu. Terarah gitu loh. Terlihat bahwa oh dari kabel kabel ini kabel A itu akan menuju kabel A ini akan menuju dari titik kota Jakarta ke Semarang. Kabel B itu pasti akan terhubung dari kota Semarang ke Jogja. Terus habis itu punya kabel C itu akan terhubung dari Jogja ke Surabaya seperti itu. Terlihat bahwa dia itu terarah bahwa oh ini kabel itu pasti menghubungkan dari A ke B gitu. Pasti akan terarah gitu. Nah, kok yang wireless disebut unguided Wi-Fi atau Bluetooth? Unguided itu nggak ke arah karena ya kita tidak bisa menentukan arahnya secara pasti. Dari misalnya akses point ini kelihatan nggak ya? Sorry, akses point ini kita tidak bisa melihat secara mata telanjang dia itu transmisinya bagaimana, apakah dia memang transmisinya hanya dari sini saja ke empat antenanya atau ada titik lain yang merupakan jadi pusat transmisi kita juga tidak tahu gitu loh. Kita harus secara kasat mata tidak tahu, bukan benar-benar tidak tahu tidak, tapi secara kasat mata itu tidak terlihat, makanya itu unguided, gitu, tidak terarah. Nah, karena tidak terarah, maka kalau misalnya kita lihat cara mentransmisikannya sinyal-sinyal wireless atau radio frekuensi itu pasti akan ada perangkat yang mengarahkannya. Apa itu? Ya ini akses point bisa. Kemudian ada yang namanya antena, antena RF, antena parabolik, antena omnidireksional, itu pasti fungsinya untuk mengarahkan dan mentransmisikan sinyalnya supaya lebih terarah dan dapat sampai ke user dengan kualitas yang baik, dapat mentransmisikan data yang baik nantinya. Kemudian karena lebih terarah ya itu kita dapat mengaksesnya dengan lebih baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, rules. Rules ini
kayak kita tadi yang saya bilang ngomong. Dalam mengirimkan pesan, suatu jaringan komputer memerlukan aturan agar komunikasi dan pertukaran pesan atau informasi antar komputer itu bisa jalan sesuai yang kita harapkan. Sama seperti kita, manusia tuh dalam komunikasi juga ada aturannya. Ini untuk peserta rata-rata sudah ini jenjangnya nggak ada yang di bawah kuliah ya? Ada nggak sih yang anak SMK, SMA gitu? Atau semuanya kuliah atau peserta ini deh? Ada Kak. Ah? Oh ada. Oke ya, harusnya sama sih ya. Maksudnya yang paling deket itu kan kalau misalnya kita itu ya komunikasi. Oke, mantap. Oke, nice. Saya juga dulu alumni SMK TKJ juga. eh Paling gampang gini deh. Teman-teman itu kan kalau misalnya berkomunikasi dengan guru, itu kan pasti ada etikanya, ada caranya, ada perlakuan yang berbeda dengan kita ngomong dengan teman kita. Seperti kalau misalnya kita mau mengirim pesan WhatsApp itu, ya, kalau bisa diawali dengan ya salam, selamat pagi, Bapak Ibu, perkenalan diri, kemudian maksud dan tujuannya, habis itu penutup gitu kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau penutupnya ya bisa sekian Pak yang saya tanyakan, terima kasih, mohon maaf jika mengganggu gitu kan. Ada seperti itu. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari yang namanya rules, aturan. Kalau yang tadi saya bilang kan kalau misalnya ada orang tunarungu, tunawicara itu kan menggunakan mereka berkomunikasi tapi mereka menggunakan rule sendiri gitu loh, mempunyai cara sendiri, menggunakan bahasa isyarat, menggunakan teks. Kalau misalnya seperti itu kan mereka tunarungu dan tunawicara itu kan hanya tidak bisa mendengar. Jadi mereka menggunakan teks, menggunakan tulisan gitu kan, atau menggunakan bahasa isyarat. Kemudian kalau misalnya kita lihat orang yang tidak bisa melihat, orang buta, itu kan dia juga menggunakan bahasa Braille. Yaitu kan salah satu implementasi dari rules, aturan gitu loh. Adanya aturan ini supaya apa yang disampaikan oleh penyampai atau pemberi pesan itu akan diterima oleh penerima pesan dengan baik. Kalau konteksnya di komputer, misalnya kita mengirim pesan, itu pasti sudah ada protokolnya yang namanya TCP, UDP, sudah ada protokol IP, TCP IP itu sudah ada. Buat apa? Ya memastikan bahwa dengan menggunakan protokol itu dari sumber sumber data atau sumber pesannya apapun itu yang akan mengirim ke tujuan itu akan diterima oleh penerima dengan baik. Tidak ada data yang cacat, tidak ada data yang hilang, tidak ada data yang korup, ya rusak tadi ya, korup, rusak atau mungkin kalau kita konteksnya kita belokkan sedikit ke masalah keamanan dengan menggunakan protokol ini juga akan mengurangi yang namanya fraud. Jadi mungkin datanya bisa ditukar di tengah kalau tidak menggunakan protokol yang baik dan benar itu bisa saja kita tukar di tengah gitu loh. Jadi pesannya itu tidak akan nyampai secara semestinya gitu. Sampai-sampai tapi mungkin pesannya bisa saja dirubah gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang paling berat yaitu subnetting dan alamat IP. Ya, pengenalan alamat IP ya. Ini protokol salah satu protokol aturan yang tadi saya singgung. Internet Protocol Address itu alamat logik. Alamat logik. Logik ini berarti sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat secara fisik ya. Dari sebuah perangkat yang ada di jaringan ya. Seperti yang diketahui sebelumnya, suatu data itu akan dikirimkan dan dienkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu proses pembungkusan. Seperti kalau kita mungkin teman-teman kalau sering check out barang ya dari Shopee, Tokopedia itu barang itu kan nggak mungkin ya kalian pesen misalnya pesen sepatu langsung dikirim sepatu secara kayak nggak ada dusnya, cuman dus sepatunya langsung gitu. Atau mungkin kalian beli eh, apapun itulah barang itu kan tidak mungkin langsung barang yang dikirim di kurir gitu kan. Bisa saja rusak. Nah, pastikan akan di packing, dibungkus dengan baik, dikasih bubble wrap, dikasih lakban segala macam, diberi label. Nah, itu adalah proses enkapsulasi di dunia nyata itu seperti itu. Nah, ini kalau misalnya di alamat IP itu kan ketika dikirim itu akan dienkapsulasi dengan dua alamat. Dia akan dibungkus dengan dua label yaitu label yang sering dikatakan sebagai alamat MAC atau alamat media akses kontrol, MAC address, dan alamat IP atau IP address. Teman-teman mungkin kalau kurang kelihatan akan saya geser mungkin. Oke, sorry.
Nah, kita lihat di sini bisa dilihat di bawah, gambar di bawah ya. Gambar di bawah ini kan ini malah salah satu dari layer yang saya sebut tadi yang namanya TCP/IP. Nah, dulu itu TCP/IP itu ada 4 lapis, yaitu eh, link layer, internet, transport, langsung application. Sekarang itu umumnya yang praktikal digunakan adalah 5. Jadi yang satunya data link dan physical dipisah. Walaupun nantinya ketika ada IPv6 udah native, sepertinya akan menjadi 4 lagi. Jadi 5 ini nantinya alamat IP itu akan ada di 3 proses pembungkusan ketiga. IP, TCP, data gitu. Nah, ini ada proses pembungkusannya yang di kanannya. Jadi di fisik itu bits, datanya itu berupa biner. Teman-teman bisa tahu ya, angka biner itu kan 0101 seperti itu. Kemudian saat naik di perangkat jaringan, data link ini biasanya berada di perangkat jaringan teman-teman. Kalau misalnya menggunakan wireless ya mungkin ada namanya network interface card, wireless interface card, WIC. Kemudian kalau misalnya menggunakan Ethernet ya di NIC-nya, network interface card-nya yang berupa jack RJ45. Mungkin kalau misalnya oke lagi mungkin pakai SFP ya, fiber. Nah, itu akan berada di sini, di posisinya di data link. Pada saat di data link, data yang berupa biner ini itu akan diselubungi oleh si Ethernet header dan Ethernet trailer. Jadi ini seperti dibungkus oleh kepala dan ekor gitu ya. Nah, kemudian dinaik lagi ketika itu ada pembungkusnya lagi ditambahkan di tengahnya itu alamat IP. Kemudian pada saat ingin antarkan ke titik lain, jadi itu ditambahkan yang namanya protokol. Nah, aturannya ini yang namanya TCP/IP, TCP. TCP Pinter ini nanti banget. transfer control protokol ini yang akan memastikan datanya itu sampai dengan tujuan dengan keadaan utuh, baik dan tidak rusak. Nah, baru di aplikasi ini nanti datanya akan diproses. Nah, di bits ini juga bisa aja terjadi sangat biasanya terjadi juga yang namanya konversi dari data biner ke listrik. Kalau misalnya kita konteksnya menggunakan yang namanya beberapa medium yang masih menggunakan listrik ya, seperti wireless, Ethernet, ya itu dua itu ya misalnya ya, Ethernet sama wireless dan juga ada T1, kabel T1 buat antena sekarang antena TV sekarang udah jarang juga ya. Kabel koaksial ya, sorry. T1 tuh koaksial. Itu menggunakan listrik. Tapi kalau misalnya kita pakai fiber itu kan tidak pakai listrik. Nah, itu menggunakan gimana caranya datanya itu diubah ke bentuk yang bisa diterima oleh cahaya laser seperti itu. Gitu, teman-teman. Lanjut, ini bentuk alamat IP. Kalau yang kita lihat di sini ini adalah alamat IP versi 6. Mana nih? Sorry. Sorry, alamat IP versi 6 tuh ini. Ini tapi ini udah disingkat, teman-teman. Jadi harusnya itu lebih panjang. Kalau kelihatan ini persen ini tidak harusnya bentuknya tidak persen dan ini harusnya tidak titik duanya dua seperti ini tidak. Jadi ada dua, ini yang HP versi 6, ini versi 6, 4, ini nanti subnet masnya sesuai lah, ini ada default gateway, segala macam seperti itu. Oke, lanjut. Header IP. Nah, ini adalah bentuk dalam dari si data tadi yang apa kita saya bilang tadi. Jadi di dalamnya ketika sudah sampai di layer network atau ini sudah sampai di layer 4 pun sama, pasti akan ada pergambarannya seperti ini gitu loh. Ini di dalamnya si paket yang isinya ada alamat IP-nya itu seperti ini. Di IP header-nya. Nah, ini kan ada nih datanya itu kan yang mau kita kirim terus habis itu ditempelin namanya IP header. Si IP header ini isinya di padding sini, apa di keseluruhan ini. Jadi dia memuat yang namanya option, itu isinya buat testing, debugging, and security. Ini jarang dipakai kalau misalnya di secara end user seperti kita. Kemudian ini ada source and destination address. Aduh, sorry, annotation-nya nggak saya nyalakan ya. Nah, ini, oke.
Sorry. Nah, ini kan ada padding, kemudian padding ini itu biasanya dipakai dengan untuk protokol lain seperti encapsulation.1x itu buat memakai VLAN biasanya di situ. Gitu terus kemudian ada yang namanya source and destination address. Ini jadi nanti ketika itu asalnya tuh dari mana kelihatan, kemudian menuju kemana kelihatan, lanjut, kemudian di atasnya ada protokol. Nah, ini menggunakan protokol apa juga kelihatan. Aturan, maksudnya dia menggunakan, ya jatuhnya seperti kayak kita gitu loh. Mau ngomongin apa gitu, menggunakan bahasa apa gitu. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Baduy, bahasa Arab gitu kan bisa. Nah, itu termasuk protokol masuknya. Gampangnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya header checksum. Ini itu digunakan sebagai pencegah datanya supaya tidak korup dan sebagai salah satu source of truth. Itu apa ya, gimana source of truth? Pokoknya parameter bahwa si data itu benar atau tidak itu di situ ada checksumnya. Checksumnya ini tuh berlapis sampai nanti nggak cuma di header, di datanya pun sekarang juga ada sering banget. Kalau teman-teman lihat itu ya biasanya itu bentuknya tuh random number heksagonal, random number heksagonal. Angka acak dengan sistemnya heksagon apa heksadesimal, sorry kok heksagon, heksadesimal. Kemudian di sebelahnya ini ada yang namanya time to live. Time to live ini sangat-sangat penting sekali. Dia sangat memegang peran vital, salah satu peran yang sangat vital di peredaran data di dalam jaringan. Dia memastikan bahwa paket itu ada umurnya sendiri. Kenapa harus ada umurnya? Supaya tidak ada paket data itu yang terus-terusan beredar dalam jaringan atau dia berputar-putar terus. Itu sangat-sangat tidak boleh. Satu, karena memperberat kinerja jaringan. Ya kalau memang satu doang 4 byte gak masalah. Tapi biasanya kan dalam satu transmisi data kan biasanya lebih. Data ini kan nggak cuma 4 bytes rata-rata. Sekarang pun 4 bytes udah ya, ngirim 4 batch tuh udah ya emang sekarang enteng sih. Cuman kan sekarang transmisi data pun rata-rata ya sudah di mega atau giga kan. Itu akan menghabiskan bandwidth dan juga memperberat performa dari intermediary device yang kita pelajari di depan tadi. Kemudian ini time to live itu biasanya bisa di-set oleh admin jaringan. Jadi agar cuman beredar di jaringan tuh berapa kali lompatan doang, berapa kali dia pindah perangkat. Nah, itu bisa juga. Kemudian ini ada total length, panjang total. Ini ukuran paketnya berapa tuh di sini ada labelnya juga. Ya sama seperti kayak kita check out barang di Shopee atau Tokopedia itu kan pasti udah ada informasinya tuh barangnya apa, sepatu, buku, baju gitu kan ada. Nah, ini di sini ada harganya berapa segala macam. Nah, itu total length. Kalau misalnya di alamat IP ada yang total length. TOS ini tuh thermoservice ini prioritas. Jadi kalau misalnya paketnya sangat penting itu akan diprioritaskan di perangkat jaringan. IHL ini panjang header, si headernya ini. Kemudian version ini versi IP-nya ya. Jadi bisa aja pakai versi 4, versi 6 gitu kan. Atau dua-duanya juga bisa diisi dua-duanya. Itu kalau yang diisi dua-duanya umumnya disebut sebagai konfigurasi dual stack. Nah, ini terminologinya kita akan habis ini bahas alamat IP, jadi tolong teman-teman bisa kita samakan dulu ya konsepsinya bahwa bit itu merupakan bilangan biner terdiri dari 1 0. Kemudian 1 byte itu besarnya tuh 8 bit. 8 bit itu baru dapat 1 byte. Nah, kemudian ada yang namanya oktet. Oktet itu satuan di atasnya bit, jadi 1 oktet isinya 8 bit. Nah, kalau misalnya kita hitung, berarti kalau misalnya satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Berarti byte dan oktet itu sama. Nah, kemudian ada alamat jaringan. Nah, ini saya misalkan nanti akan ada yang namanya saya gambarkan sebagai jalan dan alamat sebuah rumah gitu ya. Jadi network address itu alamat network, alamat jaringan itu gampangnya itu adalah sebuah jalan, misalnya Jalan Gatot Subroto, Jalan Simpang 5, Jalan Pancasila, Jalan Jambu gitu ya.
Nah, host address atau alamat host ini adalah alamat dari sebuah rumah yang ada di jalan itu. Jalan Patimura nomor 1. Nah, nomor satunya itu adalah alamat host. Jalan Patimuranya itu network address. Seperti itu. Dan ada yang namanya broadcast address. Ini khusus, jadi broadcast address itu kalau di kehidupan sehari-hari dia bukan jalan, dia lebih seperti Pak RT, Pak RW atau pejabat yang bisa mengirim, biasanya mengumumkan sesuatu gitu loh ke seluruh warga di dalam satu lingkungan tertentu ya. Kemudian ini subnet mask adalah angka yang menjadi penentu jumlah IP yang dapat dipakai oleh pada suatu komputer atau host di suatu network. Jadi ada jumlah alamat IP yang harus kita patuhi juga maksimalnya berapa nantinya. Gitu. Ya oke lanjut. Ini struktur dan hierarkinya. Jadi ini ada oktet pertama, ini panjangnya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 1, 2, 3, 4, jadinya 32 bit nantinya. Nah, ini ada 4 oktet, kemudian dipecah dua, jadi ada network oktet dan host oktet. Ya, ada yang namanya two level dan three level. Bedanya yang two level itu class full, yang three level classless. Class full itu kita bisa lihat di IP address, yang IP address namanya tuh ada yang kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kelas A itu biasanya IP addressnya jumlahnya netnya tuh udah berada di angka jutaan alamat, jutaan lebih. Nah, kalau yang three level ini biasanya di C, kelas C atau kelas C. Itu yang lebih dekat ke kita, yang tadi biasanya bisa kita lihat di depannya, kepala depannya ini. Biasanya 92, yang 172 yang saya contohkan adalah 2, yang 172 gitu kan. Ini contoh dari alamat lokal. Ini kalau misalnya kita lihat di alamat IP versi 6, dia lebih kompleks. Jadi tadi saya teman-teman, kalau enggak saya bilang kalau saat saya menunjukkan ini, itu banyak yang disingkat teman-teman. Ini sorry us. Nah ini disingkat kelihatan ini. Itu adalah cara menyingkat dan persen 6-nya ini pun juga bisa jadi salah satu cara cara menyingkat gitu kan. Oke, lanjut. eh Mungkin kalau kita lihat di IP versi 6 itu tidak terbentuk menggunakan sistem penomoran desimal. Dia menggunakan heksadesimal. Kok tahu dari mana? Kita bisa lihat di model alamatnya ini melibatkan huruf, angka, huruf dan angka ya. Dan itu berjumlah 16, angka tertingginya 16. Desimal itu kan paling tingginya 9 ya. Ya, kalau misalnya dilihat 9 ya. 10 soalnya itu udah kombinasi. 0 sampai 9 kan, yang tertinggi 9 ya, bilangan desimal. Kalau misalnya udah 10 kan berarti udah dia masuk ke sistem satu lagi baru gitu kan, 10, 11 gitu. Nah, ini terpecah jadi 3. Jadi ada routing prefix, subnet, dan interface ID. Oh iya, sama satu lagi. Tadi aku sempat bilang kalau di TCP IP tadi kok ada yang 5, ada yang 4. Nah, kalau misalnya kita menggunakan si IP versi 6 itu biasanya 4. Karena kita tidak perlu lagi yang namanya physical link. Layer physical link ini udah terakomodasi oleh si alamat IP-nya langsung. Ketika menggunakan IP versi 6, teman-teman nanti di paket tracer kalau misalnya mau nyoba silahkan. MAC address itu tidak terlalu berguna kalau kita bisa mengamati di perangkat intermediate. Intermediary device itu kelihatan bahwa MAC address kalau pakai IP versi 6 tuh nggak terlalu guna-guna banget. Bahkan ada yang udah nggak mendisplay atau tidak menggunakannya. Jadi total bener-bener unique identifiernya itu bukan ada 2, jadi cuma satu doang si alamat IP versi 6-nya ini. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang tanya kok ada 2 versi, yes dulu ada 2 versi karena gini. Jadi dulu tuh karena ARP versi 4 itu sempat terprediksi bakalan habis. Padahal jumlah alamatnya itu ada 4 miliar. Dan memang habis kalau misalnya teman-teman tahu per
tahun 2010 atau 11 itu udah sangat lama banget. Alamat IP versi 4 itu sudah habis. Kalau yang bisa diedarkan di publik udah habis. Jadi kalau misalnya mau punya alamat IP lagi ya beli. Suatu negara atau suatu region itu pengen punya alamat IP lagi, misalnya IP versi 4 mereka habis, mereka harus beli. Belinya itu di namanya IANA. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi itu IANA itu merupakan salah satu badan pengatur regulasi beredarnya internet di dunia. Bukan ya regulasi, mereka meregulasi. Jadinya mereka itu akan meregulasi alamat IP yang ada di seluruh dunia. Nah, itu nanti kalau misalnya satu region, misalnya Asia Pasifik kurang, nah yang ngelelangin biasanya IANA ini. Tapi IANA pun mencari dulu di tempat lain seperti di Afrika atau di regionnya si IANA itu kan ada Asia Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa. Nah itu nanti kalau misalnya Asia Pasifik kurang ya dicarikan dulu di Amerika Utara ada nggak? Nggak ada. Amerika Selatan ada nggak? Nggak ada. Afrika ada nggak? Kalau ada nanti dilelang itu. Nah, lelang akhirnya, uang terakhirnya itu nanti akan berada di ISP atau Internet Service Provider-nya. Mau ngebayar apa enggak gitu kan. Nanti ada urunannya gitu. Di negara pun juga ada nanti asosiasinya. Kalau di Indonesia itu namanya ini. Dulu sempat sebelum pandemi sempat terkenal ini asosiasinya untuk anak SMK TKJ mungkin agak sering mendengar yang namanya Olimpiade Jaringan Mikrotik OJM. Itu salah satu penyelenggaranya kan ABJI ya bersama Mikrotik Indonesia. Nah itu mereka juga salah satu penyelenggara internet ini regulator. Jatuhnya mereka tuh regulator alamat IP yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut. Topologi jaringan. Nah, ini merupakan cara menyusun atau susunan rancangan hubungan antara beberapa device yang ada pada satu jaringan. Ada 5 topologi. Apa tuh? Bentar ya nanti. Eh ada 5 topologi jaringan secara dasar ada 5 ya teman-teman. Jadi ada bus, ini, bus. Teman-teman bisa lihat ada tulisannya bus. Terus kemudian ada tree, ring, star, dan fully connected. Ini mesh atau nama lainnya mesh. Nama lainnya itu ini mungkin sering-sering dengar. Mungkin kalau mau cari mesh, namanya mesh. Tiap topologi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semisal bus ini itu dia itu ketergantungan dengan namanya terminator, terminasi di sini penyambungnya. Dan karena dia itu cuman mempunyai satu ujung, jadi ketika satu ujung dan mereka saling bergantung, jadi ketika misalnya salah satu ada yang KO, mereka itu akan ada failure-nya, ada data-data yang tidak bisa dapat dengan keadaan utuh dan tidak error gitu. Kalau yang tree ini umum juga, yang tree ini kalau kita lihat ini tadi sempat yang saya bahas tuh kan ini contoh nyatanya dari tree layer tier hierarchy network. Satu, dua, tiga. Core, distribution, access. Kelihatan bahwa ini end device-nya akses, ini untuk menggunakan distribusi, ini core-nya. Kemudian ada yang namanya mesh. Mesh ini menawarkan salah satunya adalah tingkat eh, keberhasilannya tinggi. Masalah yang sering dihadapi oleh topologi-topologi sederhana adalah ketika salah satu perangkat network perangkat komputernya itu mati. Pasti kalau seperti menggunakan bus ini, pasti yang lainnya akan bingung. Kalau fully connected, tidak. Semisal ini mati, dari PC ini mau ke sini. Dia tidak harus seperti ini. Dia bisa seperti ini direct. Dia bisa seperti ini, ke PC ini dulu, baru ke sini. Sorry, salah kan petnya. Ya, dari sini langsung ke sini. Atau misalnya dari sini, terus habis itu dia mau ke apa sini langsung juga bisa atau dari sini dulu belok ke kiri dulu seperti itu bisa kiri dulu terus habis itu lurus ke sini atau gini mau muter gini bisa jadi dia punya kayak mempunyai jalur-jalur lain yang bisa ditempuh ketika salah satu perangkat itu gagal mengalami kegagalan rusak kesambar petir di
ya kita nggak tahu lah pokoknya rusak gitu ya. Kekurangannya kalau misalnya di fully connected itu membutuhkan biaya pengadaan kabel yang besar. Atau kalau misalnya kita menggunakan wireless mau bikin kayak gitu, itu susah karena pasti akan terjadi penurunan performa jaringan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian ada yang namanya STAR, ini juga salah satu metode topologi sederhana yang sampai sekarang masih dipakai dan sangat work. Dia itu di tengahnya terminasinya itu menggunakan switch. Jadi di sini kalau misalnya selama si switchnya ini nggak mati, ya udah aman. Mau ini mati kayak ya cuek, tetap aja bisa. Karena yang di tengah ini sebagai pengatur, misalnya ini mau ke sini, ya udah langsung aja jebret gitu kan. Mau ini mati kek, asal yang penting adalah si star ini mewujudkan bahwa yang penting elemen terminationnya atau elemen pengaturnya itu tidak rusak. Jadi dia mau PC-nya rusak, ya nggak masalah. Selama switch atau routernya itu masih jalan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ring. Nah ini juga salah satu yang sangat-sangat mempunyai tingkat ketergantungan antar perangkatnya yang sangat tinggi. Kenapa ya? Kelihatan ini cuma satu jalur. Tidak ada backup jalurnya. Tidak seperti yang mesh atau fully connected kan dia bisa ke sini, ada nyambung sini, nyambung juga, sini nyambung juga, sini ke sini, nyambung juga, sini nyambung juga, ada yang kayak begini gitu kan. Nah, itu nyambung semua. Nah, ini kalau misalnya salah satu KO ya udah dia dia mempunyai tingkat kegagalan sangat tinggi. Oke lah, misalnya yang rusak ini satu, dia udah punya oke, gue punya alternate ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Tapi ini akan menjadi long package delivery dan biasanya juga datanya bisa saja rusak seperti itu. Dan jadi lama kalau kita jadi usernya yang minta dari sini tuh jadi lama gitu loh paket datanya tuh jadi menyebalkan gitu. Berinternet jadi menyebalkan kalau seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini metode traffic delivery. Sorry. Nah, traffic delivery ini yang saya tadi bilang, selain di itu, selain menggunakan rules, ini ada yang namanya gimana sih perpindahan informasi itu dari perangkat satu ke perangkat lain tuh gimana caranya? Kemudian ini kan ada yang namanya satu, biasanya ada yang namanya unicast, one to one. Jadi dia komunikasinya melibatkan satu orang penyampai, satu orang penerima, one sender, one receiver. Kemudian ada yang namanya broadcast. Broadcast itu yaitu tadi ya seperti broadcast address atau broadcast message. Jadi yang mengirim satu tapi yang menerima itu banyak. Contoh nyatanya yaitu broadcast message, broadcast apalagi ya banyak lah broadcast tweet seperti itu. Nah, itu menjadi broadcast tipe tipe traffic delivery dari broadcast. Kalau misalnya yang terakhir yaitu multicast itu cuma dari satu orang ke beberapa, tidak semua. Jadi ada listnya, ada mereka punya daftar untuk oke yang terima tuh ini gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian. Udah jam berapa ini? Saya juga nggak mau malam-malam. Oke, pas banget. Udah setengah 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing, teman-teman mau sharing buat kayak belajar di paket tracernya bagaimana gitu. Ada problem silahkan. Saya kembalikan ke moderator sementara. Oke, Mas. Makasih atas pemaparan materi yang Mas berikan. Buat teman-teman, kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan ya. Silakan ditanyakan. Karena kita ada dopras menarik ini. Untuk para peserta memperoleh bertanya dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan menyampaikan pertanyaan. Dan untuk buat pertanyaan, kita akan melakukan uh, sesi. Oke, untuk yang bertanya silakan pesan untuk saya untuk dipilih satu. Yaitu udah ada Nathanael Praditya itu. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, masuk. Bisa mungkin kalau memungkinkan on cam silakan. Saya stop share aja ya biar itu bisa di spotlight silakan.
Oke, perkenalkan nama saya Nathanael, asal instansi dari SMK Telkom. Dan maaf tidak bisa on cam karena saya menggunakan personal komputer jadi nggak ada Oke, webcam. siap-siap. Ya, Untuk pertanyaan saya, tadi kan kakaknya bilang kalau kakaknya lagi magang di XL Axiata. waduh. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, it's okay. Karena di mana Pertanyaan yang saya bilang bebas ya. Sebentar, oke, sebelum dilanjutkan, dari moderator bagaimana untuk pertanyaan peserta ini terkait ini atau dibebaskan? Silakan. Kalau saya bebas untuk nanti untuk jawab, tapi karena ini kan acara ada di moderator seperti itu. Ya mungkin dari panitia mungkin bisa menyampaikan gitu. Kalau misalnya tidak apa ya silakan saja. Kalau nanti dianggap kurang relevan ya mungkin bisa japri aja kalau misalnya nanyanya di luar itu gitu. Silahkan aja. Dari moderator gimana atau dari panitia bisa dijawab dulu. Eh, Mohon maaf teman-teman yang melakukan pertanyaan tadi, bisa diulang karena jaringan di sini ada bermasalah dikit. Ya aja. Mungkin saya bantu ya. Jadi tadi sempat udah kebaca mau nanyanya itu di luar konteks materi malam ini gitu loh. Jadi kalau saya pribadi itu memperbolehkan untuk bertanya kalau kayak gitu ya. Cuman karena ini bukan forum bebas, jadi ya mungkin dari panitia memperbolehkan atau tidak untuk kalau pertanyaannya itu di luar konteks materi yang saya sampaikan gitu. Oke Mas Bintang, boleh Mas di luar konteks Mas. Oke, silakan Saudara Nathanael dilanjutkan. Nggak apa-apa berarti. oke, di mana yang saya ketahui tentang XL Axiata itu sebuah perusahaan jaringan internet. Yes, Nah, betul. pertanyaan saya kalau kakaknya itu di sana kalau misal mau mengkonfigurasi sebuah jaringan itu Mm-mm. pakainya mikrotik atau perangkat Cisco ya? Oke, terima kasih Nathanael udah bertanya. Agak kalau mau saya jawab ini agak saya nggak bisa menjawab secara detail, tapi saya sempat untuk mengamati juga karena saya di sana itu tidak magang sebagai network engineer sayangnya. Jadi ya mungkin saya tahu gitu loh. Kalau di Excel itu mungkin saya jawab aja kalau di Excel itu banyak-banyak mayoritas itu menggunakan perangkat jaringannya itu Cisco. Dari level access point sampai ke switch router itu yang on premise pakainya rata-rata Cisco. Dan engineer-nya pun saya sering berbicara sering sharing gitu ya sama network engineer-nya di sana rata-rata pakainya sertifikatnya pun Cisco, CCNP, CCIE itu rata-rata. Seperti itu. Minimal kalau yang di eh, pemulanya ya, maksudnya kayak yang posisi bawahnya itu CCNA. Kalau nggak CCNA pun nggak apa-apa, tapi harus dikejar ketika udah sampai di sana seperti itu. Udah kerja di sana, mereka harus mengaktualisasikan certification-nya. Jadi supaya kredibel gitu loh, maksudnya dari Excel seperti itu. Mungkin saya nggak bisa memastikan juga ya, karena misalnya pun saya intern sebagai network engineer, itu sudah ada NDA-nya, Nathanael, jadi nggak boleh dibilang, tapi kayaknya boleh sih. Kalau cuman perangkat kayaknya boleh, boleh ya, kalau misalnya saya sebagai network engineer, tapi untuk detailnya, tidak, kalaupun misal saya tahu pun, saya tidak diperbolehkan untuk menyampaikan di luar gitu loh. Kalau saya jawab singkat saya sih Cisco, saya mau mengamati secara langsung gitu ya, seperti itu. Mungkin menjawab? Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, Mungkin silahkan. bertanya dipersilakan. Tes tes. Iya, masuk. Tadi Kak, izin pertanyaan. Iya, silahkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahdi dari SMK Negeri 2 Jakarta. Saya izin Sorry, bertanya. Tadi kan sorry sempat sebentar. jelaskan tentang Sebentar. Sorry, sorry. Jaringannya agak kurang bagus dari sana mungkin ya, atau mungkin dari moderator bagaimana?
Terdengar atau tidak? Putus-putus, Mas Nah, Bintang. putus ya, sama ya. Oke, mungkin untuk Saudara Fahri bisa diulangi. Sorry ya, soalnya tadi apa kurang jelas gitu loh. Silakan. Mungkin buat teman Muhammad Fahri, kalau mau ada pertanyaan silakan chat Atau aja. mungkin Saudara Fahri mungkin bisa di chat aja gitu. Nanti sekalian intro gitu ya. Nggak apa-apa kok. Kalau tidak memungkinkan daripada ya tadi ya pesan yang kayak ini yang di jari apa di saya materi yang saya utarakan, pesan yang sampai secara sukses dan tidak mempunyai kerusakan itu lebih baik daripada pesan yang sampai tapi dengan rusak gitu loh. Jadi ini kalau misalnya jaringannya jelek kan ya pesan yang disampaikan rusak gitu loh. Jadi saya tidak paham, teman-teman juga nggak paham gitu loh. Silahkan. Mungkin Muhammad Fahri bisa di chat aja nggak apa-apa. Nah ya betul. Bisa di chat aja nggak apa-apa kok. Kalau untuk Saudara Fahri, mungkin bisa dilanjutkan. Kalau enggak ya sudah, bisa di skip dulu ke teman-teman yang lain, dipersilahkan. Saya sambil minum ya, teman-teman. Bismillah. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau ada yang bertanya. Tadi udah dibilang sama moderator, mungkin kalau memang tidak ada kendala dalam proses belajarnya di jaringan, bisa bertanya yang lain seperti Saudara Nathanael, it's okay, ternyata diperbolehkan gitu. Silakan. Kita gunakan forumnya ini semaksimal mungkin gitu teman-teman. Sebagai tempat belajar, sharing gitu. Silahkan mungkin. Kami Ya, ini user mau izin bertanya, tanya. apa Oh, suara saya dengar? iya terdengar tapi agak kurang stabil gitu. Mungkin. Perkenalkan, Oh iya, silakan. Oke, udah aman kok. oke, Yes, perkenalkan saya yes. Dadi Fadila dari SMK 2 Yogyakarta, izin bertanya. Oke. Tadi kan Sorry, sempat sebentar. dijelaskan Tadi tentang namanya siapa? Dandi Fadila, Dani Fadila. Oke, siap. Dani ya? Dandi. Dandi. Oke, thank you. Ya, lanjut silakan. Dandi Fadila. Oke. Tadi sempat dijelaskan tentang rules. Di Cisco Yes, sendiri kan ada yang namanya ACL, di yes. mana di dalamnya itu menggunakan rules. Nah, Menggunakan apa? konsep Sorry. rules yang ada di ACL Cisco itu juga Iya, akses menggunakan. control list. Yes, betul ya. Tadi agak hilang suaranya. Menggunakan apanya tadi? Menggunakan akses control list Yes, oke. di dalam Lanjut. Cisco. Itu kenapa? Nah, itu konsep rules di ACL-nya itu gimana? Oke, mantap. Langsung dijawab apa mau ditampung dulu ini? Saudara Fahri juga udah. Mungkin tunggu dulu ya, Fahri ya. Tadi soalnya sempat DC ya, habis ini ya. Oke, atau langsung di chat aja. Nanti siap aku jawab kok. Oke. Oke, jadi gini, teman-teman. Saya screen whiteboard dulu ya. Alright, hapus. Tadi konsep si akses listnya ya. Jadi singkatnya akses, iya betul ya, Saudara Dandi. Akses list ya tadi ya. Akses list ini merupakan salah satu protokol yang oke dari Cisco untuk mengatur gimana apa jaringan traffic itu keluar atau masuk ya. Ada in sama out. Cuma dia dibandingkan dengan mikrotik itu punya perbedaan tersendiri gitu loh. Menurut saya itu secara konsep lebih sederhana, tetapi
memang terkadang itu agak sulit implementasinya kalau tidak terbiasa. Nah, tadi buat Saudara Dendi itu mau menanyakannya konsepnya atau gimana caranya kita menanam ACL-nya, menerapkan access list-nya. Eh, lebih ke konsepnya aja. Oh, konsep. Oke, konsep. Jadi konsepnya tuh ya tadi ada yang namanya in dan out gitu kan dalam sebuah router. Ya, maklumkan buat itunya ini router gitu kan. Nah, pastikan di dalam router tuh kan ada beberapa interface atau antarmuka di translate dari bahasa Indonesia ada namanya antarmuka, tapi saya kurang srek ya. Itu namanya interface. Nah, interface-interface ini kan pasti mengirim data atau menerima data juga ya. Jadi dia bisa menerima in dan out. Kalau di eh, di Mikrotik in, out, dan ada yang namanya forward. Forward ya. Nah, kalau ada yang in dan out gini, itu kan itu ACL-nya itu berfungsi untuk mengatur dari in dan out-nya. Jadi misal alamat IP segini gitu kan. Alamat IP ini 168.1.1 dilarang mengakses ke router gitu kan. Yang gampang tuh kan nggak boleh ngeping gitu. Nah, itu kan ketika berarti kan cara kerjanya ketika ada alamat tadi 192.168 itu mengakses ke router dengan pesan dan protokolnya menggunakan yang namanya kalau ping itu kan ICMP. Maka akan ditolak di apa namanya ditolak gitu kan. Jadi dia tidak boleh masuk. Kalau udah ketolak nanti kan ada lagi yang namanya tambahan. Oke, siap. Jadi kan nanti akan ada yang namanya umpan balik untuk ke laptop kita gitu kan. Biasanya ada yang namanya RTO, terus habis itu destination net unreachable, not unreachable, destination net unreachable, terus ada apa lagi ya? Kalau di Windows tuh ada itu tadi not dan net, terus habis itu kalau di Linux tuh ada dua pesan lagi, saya lupa, jarang, karena udah jarang juga pakai Linux secara natif saya. Kalau misalnya yang gampang lagi, misalnya nggak boleh ngakses. Jadi itu tinggal kita lihat konteksnya aja. Terus misalnya dari kalau tadi kan in ya, saya memisalkan in. Kalau yang out, out itu gimana Mas? Kalau out itu nanti kan in dan outnya ini itu untuk ngatur keluar apa? Aksesnya tuh boleh keluar dari traffic keluarnya tuh bolehnya ngapain aja gitu. Misal kalau misalnya dari tadi kan kalau misalnya ini tuh kan ada interface yang masuk gitu kan dari port misalnya Ethernet 1, sorry tadi ku tambahin dikit ya ETH 1 gitu kan. Ada ICMP masuk sini ya disilang, tidak boleh gitu kan tadi udah ada rulesnya. Kalau yang out itu ketika misal eh interface out tuh jadi misal yang keluar dari router. Jadi misal ada PC gitu kan. Di mana-mana ini dari apapun yang terjadi paket yang akan menuju si PC ini itu kalau dari router ini itu udah dibilang kalau misalnya ngeping itu akan auto di drop atau misalnya kita tidak bisa mengakses si PC ini maka itu bisa menggunakan yang namanya out. Nanti dia bisa kita akses bikin namanya rulesnya dulu rules ACL-nya rule ACL yang nggak boleh ngakses itu mana aja atau semua alamat itu nggak boleh ngakses kan bisa ya. Kalau semua gitu kan. Misalnya di sini ada 4 alamat itu 4 alamat nggak boleh diakses. Nah, nanti tulisan di apa? Di konfigurasi akhirnya itu akan ada yang namanya eh, kan ACL itu kan ada standar dan extended gitu kan. Kalau misalnya bener-bener tidak bisa mengakses itu kan nanti bisa kita berikan ACL standar aja gitu kan. ACL apa rule ACL-nya standar gitu kan. ACL berapa 1 sampai 99 kemudian source-nya address-nya apa, drop gitu kan. Out interface drop gitu. Ada nanti. Nah, hasilnya apa nanti dia akan menolak ketika ada yang coba kayak gitu, keluar ke routernya itu ke sini gitu kan. Ditolak, tidak akan bisa terakses. Seperti itu.
Nah, ini in out ini cuman ada di Cisco ya. Kalau misalnya mau nerapin rules ini di Mikrotik ada namanya ini, harus FWD. Karena di Cisco itu forwarding. Cisco itu mengenal yang namanya traffic yang cuman lewat doang tuh ada. Kalau yang out itu bener-bener originnya dari routernya keluar gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu dulu. Mungkin dari Dandi bisa menjawab atau tidak atau mau ada yang kurang jelas silakan. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Oke, tadi kalau yang si Fahri gimana? Mau nanya apa? Silakan. Ya Mas, nih ada masuk pesan baru dari Fajar Bahari, dia mau nanya Oke. Mas. Mungkin yang Fahrinya bisa di teks aja ya. Ya udah saya skip dulu. Perkenalkan nama saya Fajar Bahari dari SMA 1 Tualang. Oke, jauh banget. Bagaimana cara agar localhost bisa diakses oleh publik tanpa software tambahan di Linux? Kalau kamu punya biaya yang cukup, maka kamu sewalah IP publik. Sewa IP publik namanya. Itu pun lumayan mahal gitu. Itu tanpa software tambahan. Oke? Tanpa software tambahan. Localhost diakses ke publik. Beli IP publik. Pasti bisa. Langsung. Localhost kamu bisa diakses dari internet. Bisa. Tunneling pakai Cloudflare. Bisa, tapi dia tadi menggunakan, dia mintanya apa tadi? Tanpa software tambahan. Menggunakan Cloudflare itu berarti kan sudah ada software tambahannya dari si Cloudflare itu, tunnelingnya. Kecuali kalau tadi dia jawabnya, oke ya sama-sama Fahri. Kecuali tadi dia nanyakannya kalau ini localhost ini biar dipakai bisa diakses di publik gimana? Itu ada beberapa alternatifnya ya teman-teman. Bisa pakai yang namanya tadi tunneling bisa atau menggunakan ini Ngrok. Itu juga bisa, itu gampang pakai Ngrok. Jadi apapun yang kalian build atau kalian buat itu diakses lewat publik menggunakan Ngrok bisa karena di Ngrok nanti udah keluar langsung endpointnya, alamatnya walaupun random tapi udah bisa langsung keluar seperti itu. Itu termasuk hosting nggak sih? Apa ya? Masuk hosting tuh yang mana? Sebentar, Nathanael hosting yang maksudnya hosting gimana ini? Untuk anak PKL bentar ya, di sini. Cek cek buat Nathanael, ini hosting maksudnya gimana ya? Oke, jadi kan biasanya kalau dari pengalaman teman saya ngoding itu kan kalau Oh ya, mau nge-upload website itu kan harus sewa hosting gitu biar yes bisa betul, diakses. yes betul, ya ya. Kenapa sewa hosting? Karena si hostingnya itu kan mempunyai sumber daya satu servernya ya. Sebenarnya server ini kalian bisa bikin sendiri, tapi ya itu speknya kan kita bisa memastikan bahwa kalau misalnya punya yang memadai itu harus punya biaya lebih. Yang kedua, ya yang saya bilang tadi, alamat IP publik yang bisa diakses di publik. Nah, itu kan sebenarnya alamat IP publik itu kan sumber daya yang terbatas ya, teman-teman. Jadi sangat mahal. Apalagi internet sekarang di dunia pun masih menggunakan IP versi 4, yang mana per tahun 2011 atau 2010 IP versi 4 itu sebenarnya sudah habis, teman-teman. IP publiknya ya, itu sudah habis. Kalau misalnya nggak ada teknologi NAT, Network Address Translation, sebenarnya IP versi 4 itu udah mati dari dulu. Untungnya ada gitu loh, jadi memperhemat itu. Terus kalau habis, kok masih dipakai sih Mas Bintang? Iya masih dipakai, karena ya itu tadi yang saya bilang di IANA itu kalau misalnya ada yang butuh ya akan dilelangkan alamat IP yang tidak terpakai di satu region. Itu diambil sama IANA, kemudian dilelang ke negara lain dengan harga ya miliaran, setahu saya. Nah, kalau misalnya hosting, ya, tapi kalau Ngrok itu bukan hosting, itu masih aplikasi proxy, setahu saya. Coba ya, sorry saya lupa definitionnya. Sebentar. Ngrok itu, eh yes, Ngrok itu gampangnya adalah sebuah proxy, aplikasi proxy gitu.
yang langsung ngasih endpoint. Dia bagusnya itu langsung ngasih endpoint yang bisa diakses ke publik, tapi itu sebenarnya forwarding dari localhost kalian. Itu salah satu metode yang saya gunakan untuk kalau misalnya lagi presentasi, pengen teman-teman bisa ngakses dari internet seperti itu, oke sih, pakai Ngrok itu enak banget. Oke, mungkin itu ya, Nathanael. Saya lanjutkan. Saya mau tanya, ini anak PKL, saya mau tanya, link aggregation dengan Ether channel itu sama atau beda? Sama. Definisinya sama, link aggregation dan Ether channel tuh. Tapi yang berbeda adalah di Ether channel itu dia itu teknologi yang proprietary. Proprietary itu dimiliki oleh satu pihak doang. Yang mana kalau yang kita lihat ya Ether channel itu punya Cisco, men. Punya Cisco. Itu yang punya. Jadi kita tuh sering menyebutnya tidak lengkap. Itu sebenarnya Ether Channel tuh nama lengkapnya ya Cisco Ether Channel karena itu yang punya Cisco, yang bikin Cisco protokolnya, teman-teman. Nah, kalau link aggregation itu open protokolnya, versi open protokolnya itu ternomor di saya lupa, saya aggregation 802 berapa ya? Kalau misalnya kita lihat di setiap open protokol itu mempunyai nah 802.1 8021X ini. Ini eh, mereka itu sering menyebutnya .1x, bahkan di beberapa perangkat jaringan pun menyebutkan kalau misalnya link aggregation yang open itu .1x biasanya nama functionnya ya. Sama sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya si Ether channel itu punyanya Cisco khusus gitu. Jadi seperti itu. Mungkin dari anak PKL gimana? Ada yang mau disanggah atau ditanyakan lagi dari anak PKL? Oke, jelas Bang. Oke, thank you. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Sandy Pratama dari Universitas Serang Raya. Siap. Serang. Berarti Banten ya? Pak FTTH itu kan peredaman sangat berpengaruh. Redaman fiber optik itu sangat berpengaruh di kualitas jaringan. Berapa maksimal redaman? Maksimal redaman fiber optik. Maksimal redaman fiber optiknya ya. Oke, kalau misalnya ini standarnya ada banyak. Kalau misalnya secara ideal itu start from minus 8 desibel. Minus 8 desibel sampai 17. Minus 17. Oke, yang alif irsat bentar ya. Minus 8 sampai minus 17 desibel. Oke. Tetapi kalau misalnya saya sering juga ngomong sama teknisi-teknisi di lapangan, as long itu belum sampai lebih dari 30 itu masih aman teman-teman sebenarnya. Cuman memang dilihat lagi nanti kasusnya tuh pelanggannya pakainya gimana. Kalau makainya buat yang stability, maka harus pakai standar terbaik yaitu ya tadi minus 8 sampai minus 17 maksimal itu ya. Gitu. Kalau misalnya paling baik ya berarti minus 8. Kalau bisa di bawahnya lebih baik lagi. Berarti splicingnya mantep gitu loh. Gitu buat Sandy Pratama. Apakah menjawab? Cek. Oke, sama-sama menjawab ya. Oke. Alif Irsyad. Bedanya load balancing sama Ether channel apa, Mas? Baik, ini harus digambar karena butuh ini ada konseptualnya. Oke, buat yang nanya bisa langsung chat aja. Ini udah kelihatan belum ya? Di chat aja nggak apa-apa Udah, kok. Udah, oke, udah. mantap. Oke, jadi gini, yang namanya load balancer itu konsepnya adalah pembagi jaringan. Dia membagi. Ini mainan saya dari kemarin pas magang ini load balancer ini sangat salah satu teknologi yang sangat mantep banget karena nggak ada kalau nggak ada ini ya susah. Kita pasti akan melihat banyak service di internet itu sering down. LB gitu ya. Ini bukan Lesti Bilar. Tolong teman-teman
konsentrasi ya. Ini LB ya, saya pecah dua gini. LB gini dulu deh. Terus ini apa gitulah ya, kita bilang si layanannya. Nah, di sini komputer user. Mungkin kalau misalnya saya dekatkan ke teman-teman, berarti ini bisa kita katakan website aja lah ya, website gitulah ya. Setuju saja ya. Oke, website. Jadi, si load balancer secara konsep itu adalah perangkat atau perangkat lunak atau perangkat keras ya ini ya. Bisa dua. Jadi, bisa perangkat keras atau lunak itu yang tugasnya membagi lalu lintasnya, membagi traffic dari si user ini. Nanti kan dia pasti nembak ke sini, ke service yang mau dituju. Kalau misalnya kita melihatnya di konteksnya web, maka nanti kan biasanya web itu akan kalau misalnya di pembuatan web yang baik itu pasti akan ada beberapa nodes gitu kan, beberapa titik untuk dibagi gitu. Nah, nanti tuh bisa dibagi, jadi bisa aja di situs yang A ini, di nodes A, titik A ini akan ada berapa persen, misalnya 60%, di sini 40. Besaran ini itu bisa diatur, bisa dynamic, bisa fixed, bisa dynamic. Itu tergantung nanti konfigurasinya yang di sini. Oke, untuk yang nanya mungkin udah paham dikit konsepnya adalah pembagi pembagi traffic begitu. Untuk Alif gimana? Aman ya untuk load balancer itu dulu definisinya, oke? Oke, lanjut. Kemudian kalau misalnya Ether channel ya ini ya, Cisco Ether channel atau link aggregation itu adalah protokol yang mengoptimalisasikan penggunaan dari beberapa kabel atau bukan kabel ya, beberapa interface jatuhnya. Jadi misalnya dalam satu switch gini, kan ada port-portnya nih. Tes, tes, tes. Ada port-portnya ya. Nah, itu bisa kalau misalnya kita mau gini, mau menaikkan si kekuatannya, mau menaikkan bandwidth akses, tapi nggak bandwidth seperti yang di internet ya. Pokoknya gimana caranya tuh biar misalnya ini nanti pasti kasusnya akan ada dua switch. Nah, misalnya memang di lalu lintas dari dua switch ini tuh sangat overload gitu loh. Ini diinspirasikan dari ketika kalau overload gini maka mereka dari engineer-engineer yang ada di IEEE di Cisco itu memikirkan bahwa gimana kalau misalnya kan port di si switch itu kan port ada minimal 16 gitu kan, banyak gitu kan. Kalau memang usage dari source dan destination-nya banyak yang sama, kenapa tidak kita satukan saja secara logik? Paham nggak? Secara logik berarti ini kayak satu, secara logika. Kalau misalnya di fisik ya tiga gitu kan, tiga colok. Tapi kalau secara OS itu cuma satu, dengan catatan bahwa misalnya ini kita menggunakan interface-nya gigabit ya, 1 gigabit, 1 gigabit, 1 GB. 1G, 1G lah, kita pakai 1G. Dengan catatan nanti di Cisco iOS-nya, Cisco iOS, itu akan tercatat bahwa ini, si interface logiknya ini punya bandwidth segini, 1 gigabit per second. Padahal ini tiga, isinya tuh tiga gitu loh. Itu cara untuk menaikkan bandwidth aja si Ether channel itu. Biar apa? Yaitu biar aksesnya tuh lebih cepat. Tapi ini nggak sampai ke end user biasanya Ether channel ini. Ini hanya terpatok di misalnya dari switch ke switch seperti ini. Ini switch ya, saya misalkan ini switch. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya Alif adalah bedanya apa? Ya beda, dari fungsi saja sudah beda. Tadi dari definisi saya sudah bilang kan, load balancer itu fungsinya untuk memecah memecah akses dari apapun itulah. Jaringan pun bisa, ISP bisa gitu kan. Memecah, pokoknya dia mecah fungsinya itu untuk memecah akses. Memecah akses biar tidak penuh di salah satu tempat doang. Kalau Ether channel atau link aggregation itu digunakan untuk memperbesar secara logik. Dia cara kerjanya itu menggabungkan beberapa interface menjadi satu secara logik. Saya ulangi ya, secara software itu digabung jadi satu jaringan, satu interface utuh dengan
bandwidth yang besar gitu. Jadi beda fungsi, beda penggunaan juga. Oke, kalau misalnya tadi kan ini saya memberikan contoh di load balancer ini kan di web ya. Kalau misalnya di ISP seringnya tuh gini, load balancer ini akan berguna ketika kita itu punya ISP dengan dua kita punya ISP nih atau kita punya jaringan rumah. Posisinya kita punya duit banyak nih terus punya dua ISP di sini Bisnet sama di sini Telkom. Nah, terus nanti misalnya kamu bisa mengakali ini LB-nya ini adalah router, biasanya router mikrotik. Kamu bisa membuat skenario di mana apapun yang terjadi kalau misalnya YouTube itu pasti akan kita alihkan ke sini. Kalau game ke sini gitu. Nah, itu load balancer seperti itu. Atau bisa juga ya kayak tadi dibikin random terus bisa aja nanti seluruh traffic itu 20% ke sini. Kalau penuh ya 20% ke sini, 80 ke sini gitu kan. Atau bisa ya pokoknya bisa dibuat fluktuatif, bisa juga dibikin fixed juga. Jadi fungsinya untuk membagi jaringan. Kalau misalnya Ether channel itu bagaimana caranya kita menyatukan beberapa link gitu. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan akses dari switch satu ke switch lain gitu. Mungkin dari Oke, mungkin dari Alif gimana? Oh ya, sama-sama. Jelas ya untuk Alif ya. Oke, thank you. Oke, pertanyaan terakhir. Perkenalkan saya Dava Ahmad Filistin. Aja. Mantap, orang tua kamu keren sekali menamai kamu Filistin ya. Siap, mantap. Itu nama asli. Filistinnya nama asli itu, Dava. Cek, cek. Buat Dava, kok ditinggal? Oke, ya saya anggap asli lah. Oke, bentar. Kita lanjut. Bagaimana konsep redundan? Oh, untuk Dava mungkin bisa open mic dulu atau menyampaikan ya. Saya agak bingung redundannya itu di mana. Ini redundan apa? Tolong bisa dijelaskan maksudnya redundan tuh gimana? Konteksnya banyak soalnya redundan tuh. Ada link redundancy, device redundancy banyak. Apa yang dimaksud redundansi? Redundansi yang di mananya ini? Uh, hujan guys di sini guys. Alhamdulillah. Buat Dava, cek, cek, cek. Dava di mana ini? Maaf, Oke, saya oke, mantap. Ya, nanyanya tuh di ISP-nya. ISP-nya, berarti di link redundansi ya. ya, betul. Oke, link redundansi itu fungsinya untuk gimana caranya kita itu menjaga bahwa si linknya ini ya. Link itu kan berarti kalau misalnya tadi kembali ke whiteboardnya, misal gini, kalau ini kan dua, tadi kan load balancer dua ya buat bagi. Oke. Si link redundansi itu ini secara bahasa kan redundansi itu kan penumpukan ya, berarti numpuk gitu ya. Linknya itu ditumpuk tuh bukan ditumpuk, itu artinya tuh linknya itu digunakan nantinya pada saat misalnya salah satu ini ada yang meninggal, koit gitu ya. Ini link lainnya tuh langsung bisa naik, langsung bisa membackup gitu. Jadi link aggregation itu kalau di Mikrotik ya itu fungsinya buat ya sebenarnya sama sih buat di konteksnya kalau di networking itu sama. Si link redundant itu fungsinya untuk melakukan supaya kita itu tetap tidak mengalami yang namanya kondisi terputus jaringannya. Ya sebenarnya secara teknis kalau misalnya kamu meneliti dikit, berarti load balance itu termasuk dalam ring redundancy. Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Karena awalnya pun kalau misalnya load balance itu membagi, dia bisa bisa dibuat link redundant juga, bisa cuman load balance doang. Jadi misal ada yang mati ya nggak peduli juga bisa gitu loh, nggak peduli. Kalau nggak mati, kalau misalnya linknya yang tadi mati ya nggak peduli, dia akan tetap ngarahin gitu loh. Tapi nanti akan ada beberapa user merasakan itu fail gitu. Itu bisa terjadi skenario seperti itu. Oke, balik ke yang redundan. Nah, itu kalau misalnya itu redundan tadi,
menghindari kondisi di mana linknya itu mati. Kita sebagai user itu ada ngerasa linknya internetnya agak lemot atau mungkin agak tiba-tiba nggak bisa akses apapun. Nah, itu bisa dihindari dengan link redundancy. Nantinya itu akan tidak terasa bahwa misalnya ada satu link yang mati ya user tetap aman gitu kan. Ini kita ngomongnya secara level ya ISP ya. Tapi sebenarnya dalam link redundansi seperti itu tuh ada downtime-nya, cuman di hitungan detik, nggak kerasa kalau misalnya sudah sampai di user sini. Tapi ada. Cuman ada yang bener-bener sampai link redundansi yang bener-bener tidak ada downtime-nya ada. Nah, link redundan ini kalau misalnya di Cisco itu ada namanya yang GLBP, HSRP, sama satu lagi saya lupa ada 3 pokoknya. Itu keunggulannya ada keunggulan masing-masing dan yang pasti kalau yang selain HSRP itu dia punya redundannya sampai 3. Kalau HSRP maksimal 2. HSRP cuman standby sama aktif. Kalau yang GLBP ada yang pasif, standby sama aktif. Saya yang satunya lupa. Pokoknya ada yang sampai 3. Itu selain HSRP ada yang 3 gitu. Fungsinya itu menghindari downtime aja. Kan kayak gitu itu sangat salah satu kalau kita ngomongin di bisnis itu salah satu eh, pencegahan supaya tidak mengalami yang namanya kerugian. Kerugiannya nggak harus duit sih kalau kayak gitu kan ya duit iya tapi kan dikomplain dibacotin sama pelanggan gitu kan kerugian sebenarnya. Gitu Dava. Konsep redundannya ya sama. Kalau di Mikrotik, paling kalau di Mikrotik aku lupa ya karena udah lama nggak ngoprek Mikrotik gitu. Coba ada dia punya yang lain selain HSRP nggak? Link redundansi in Mikrotik. Oke, redundansi linknya itu sebenarnya sama. Oh ada namanya PBR. PBR ini juga load balance juga. Ya, apa yang dikatakan anak PKL ini nggak salah juga. Bener bahwa kalau misalnya konteksnya di jaringan ya sebenarnya link redundan itu nanti juga jadinya jadi load balance juga. Seperti itu. Bentar ya, saya mau lihat itunya, apa namanya, definisinya. Yes, betul. Tetap rata-rata kalau misalnya menggunakan open protocol seperti HSRP, itu pasti hanya akan ada 2. MLAG itu apa? Oh, itu ya. Oh, MLAG itu link aggregation. Itu punyanya Huawei. Kalau saya lihat, itu apa? Oh, bukan Huawei, Open ya? Atau Arista doang ini? Kayaknya ini oh, ini open. Oke, MLAG ini juga link aggregation, tapi cuman link aggregation yang menurut saya kurang populer sih untuk di level kita sebagai mahasiswa, siswa gitu. Nah, itu VRRP. Nah, ya, thank you. Ya, VRRP. Betul. Yes. Ya, mungkin itu tadi buat yang siapa ini, Dava Ahmad. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terakhir, karena ini Dava merupakan kata moderator penanya terakhir gitu ya. Silakan. Kalau ada yang mau disanggah terakhir, untuk orang lain udah nggak ada ini. Tadi saya udah dijapri sama panitia. Udah Mas, takut kemalaman. Oke gitu. Siap. Waduh, kok Starlink? Aduh, gimana moderator? Boleh nggak ini? Ini Starlinknya Elon ya? Oke, thank you. Starlinknya Elon ya? Tips biar juara lomba, belajar terus. Proses gak akan ini dulu aku ngomongnya quotes tai gitu ya. Tapi bener bahwa sebenarnya kamu belajar tuh itu gak akan mengkhianati hasil dan tetap MLAG dan LACP sama nggak Kak? Sorry. Nyambung dikit tadi, kalau misalnya kita ngomong masalah tadi tips juara lomba, yang penting kalian itu jangan ngincer juaranya dulu.
gimana kalian tuh tetap ada di situ untuk mempelajari itu, walaupun nanti prosesnya lama nggak apa-apa. Dulu saya SMK itu jatuhnya big loser juga. Kalau kalian mau tahu, saya dulu kalau di sini mungkin ini kalian masih ada nggak ya yang tahu yang namanya Olimpiade Jaringan Mikrotik? Sorry, ada yang masih tahu? Sambil itu MLAG sama LACP. Mungkin ada bisa dijawab ya di chat aja. Tahu. Saya itu dulu nggak lolos nasional, jujur aja, dengan udah lolos di itu apa tiga besar, tapi nggak lolos. Oh, baru kemarin diadain lagi. Oh, mantep. Nggak lolos. Saya SMK tuh LKS pun nggak ikut dulu karena kalah saing sama teman saya sendiri. Jadi ya udah gitu. Oh, Ucup, Ucup SMK mana Ucup? Yes, MLAG dan LACP ya. Hmm. Ini MLAG itu Propiteri. Oh ya, ini saya tahu ini. Ini juara 2019 ya? Sorry. 19 nggak sih? Iya ya, 19 ya. Lombanya jawab soal, pengisiannya jawab soal. Terus yang itunya OTW finalis nasionalnya itu cepet-cepetan pencet bel. Beneran sumpah kayak gitu. Kalau dulu saya ya. Untuk tadi ya terakhir buat yang ulil albab MLAG sama LACP itu MLAG itu proprietary. Saya tadi bener-bener memastikan bahwa ya itu implementasinya proprietary. Jadi itu hanya eh, dia itu hanya terimplement atau bisa dipakai itu di perangkat tertentu doang. Kalau misalnya LACP itu bisa di mana aja. Dia bisa di Huawei, Cisco, Arista segala apalagi tuh. Rukus, TP-Link kalau punya juga bisa itu. Gitu. Mungkin udah ya, mungkin teman-teman ini kasihan moderator sama panitianya, mungkin ada kegiatan. Mungkin kalau misalnya mau, ya udah deh, tergantung moderatornya gimana deh. Ini mau diakhiri atau gimana? Kalau tadi ya, kalau yang lomba jaringan mikrotik itu jawab soal. Ya, yang penting basis pengetahuan jaringannya matang dulu, baik teori. Nanti finalnya praktek, final nasionalnya. Silakan dari moderator saya kembalikan ya. Udah cukup lah ya. Ini udah setengah 10 Mawan. Ah, Silakan. oke Mas, makasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman sekalian. Ah, oke. Ada yang bang ya guys. Terus kita akan mengakhiri workshop ini. Demikianlah workshop yang telah disampaikan oleh Mas Bintang selaku narasumber kita. Seperti yang sudah disampaikan mohon maaf ya, ada kesalahan kata-kata. Oke, saya akhiri demikianlah workshop yang telah disampaikan oleh Mas Bintang selaku narasumber kita seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Bintang tadi. Ada beberapa dasar tentang jaringan, seperti pengenalan tentang jaringan, kemudian komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan, pemaparan tentang IP address dan subnetting. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Bintang Kumarasati yang telah menyampaikan ilmunya yang kelak akan berguna untuk para peserta. Terima kasih pula saya ucapkan Amin. peserta yang turut meramaikan workshop Eh, Neklas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang turut menyukseskan workshop Neklas. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Mohon di open cam
teman-teman? Udah siap teman-teman? Saya hitung dari mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih juga kepada sponsor kami yakni Anchor by Spentra Group, Business Geo Cloud, dan Sebetara, serta pihak kolaborasi kita yaitu linuxhacking.id. Jangan lupa follow Netcom dan ikuti kompetensinya. Soalnya finalis bakal dapat akses seminar nasional gratis dengan pembicara expertise salah satunya dari CISO. Saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadiran sekalian, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas. DE awalnya iya masih bagus terus deketan di awakmu nah pokoknya cuma di awakmu kan ini apa ya ini Kristen